Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan Al-Quran hadis. Materi masih sama seperti kemarin ya, surat Al-Fatihah. Silakan disimak dan diperhatikan. Bunyi surat Al-Fatihah pasti semuanya sudah bisa ya. Di ayat pertama berbunyi Bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanirrohim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Selanjutnya, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan yang mereka murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, inilah bunyi dan arti surat Al-Fatihah. Ustazah yakin semua pasti sudah hafal ya, karena selalu kita baca ketika melakukan sholat 5 waktu. Selanjutnya, Ustazah akan bahas surat Al-Fatihah. Itu artinya adalah pembukaan. Terdiri dari 7 ayat. Surat pertama dalam Al-Quran dan sering disebut sebagai Ummul Kitab atau Asbabul Ma'ani. Artinya 7 yang berulang ya. Terus diturunkan di kota Mekkah. Nah, wajib dibaca ketika sholat wajib 5 waktu. Apabila kita lupa tidak membaca surat Al-Fatihah, itu sholatnya tidak sah ya. Jadi ketika sholat fardu, isya, maghrib, subuh itu 2 rakaat wajib membaca surat Al-Fatihah ya. Kalau yang 4 rakaat, 2 rakaat pertama itu surat Al-Fatihah dengan surat pendek, dan 2 rakaat terakhir itu boleh hanya surat Al-Fatihah ya. Selanjutnya, unsur yang terkandung dalam surat Al-Fatihah yang pertama yaitu keimanan, selanjutnya ibadah, selanjutnya hukum-hukum, dan yang terakhir adalah kisah orang terdahulu. Jadi di dalam surat Al-Fatihah itu ada 4 unsur yang terkandung. Nah, Ustazah akan menjelaskan satu-satu unsur yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama, keimanan. Beriman kepada Allah itu merupakan ayat kedua dari surat Al-Fatihah, dan dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah pencipta dan sumber dari segala nikmat. Nah ya, di ayat kedua dari surat Al-Fatihah itu sudah dikatakan, sudah ditegaskan bahwa kita wajib beriman kepada Allah, karena Allah itu adalah Maha Kuasa, Maha segala-galanya ya, yang menciptakan seluruh alam semesta. Yang kedua, ibadah adalah sesuatu yang kita perbuat berupa kepatuhan yang didasarkan karena Allah dan hanya mengharapkan ridhonya, sesuai dengan ayat kelima surat Al-Fatihah. Nah ya, apabila kita beribadah, melakukan sholat, melakukan kewajiban, itu kita hanya mengharapkan ridho dari Allah, tidak boleh mengharapkan imbalan dari manusia. Kita hanya berharap keridhaan Allah, kita harus melakukannya dengan ikhlas ya, supaya Allah membalasnya dengan
yang tidak kita pernah duga ya. Ketiga, hukum-hukum. Manusia selalu mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara mendapatkan petunjuk dari Allah yang disebut dengan hidayah dan terdapat dalam ayat ke-6 dan ke-7 di surat Al-Fatihah. Nah ya, bagi orang-orang yang masih belum beriman kepada Allah itu pasti mengharapkan hidayah dari Allah, dibukakan hatinya, dibukakan pintu hatinya, diberikan hidayah dari Allah supaya kita beriman, supaya kembali ke jalan yang benar ya. Karena apabila Allah tidak memberikan petunjuk bagi manusia, kita semua akan ke jalan yang sesat. Oleh karena itu kita wajib beriman dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Yang terakhir, kisah orang terdahulu. Nah, sebagian besar dari ayat-ayat Al-Quran, tidak hanya surat Al-Fatihah, itu adalah menceritakan kisah para nabi dan kisah orang terdahulu. Ada juga yang menceritakan tentang orang-orang yang menentang perintah Allah ya. Terus pada ayat ke-7 Allah menjelaskan bahwa para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin akan diberi nikmat oleh Allah ya. Jadi kalau kita ingin nikmat yang luar biasa dari Allah, kita harus jadi anak yang soleh dan soleha, karena sudah dijelaskan Allah pada ayat ke-7 surat Al-Fatihah ya. Sedangkan orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah golongan orang yang sesat atau yang menyimpang dari ajaran Islam. Cukup sekian dari Ustazah ini untuk tugasnya. Kerjakan LKS halaman 9, difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Nah, ini bagi yang belum dapat LKS-nya ya, karena masih 7 orang yang LKS-nya belum dapat dan sampai sekarang belum datang. Nanti kalau sudah datang Ustazah informasikan ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.